Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro tidak bosan-bosan untuk memberikan info untuk kalian semua, untuk memberikan semangat untuk holding koin PP sampai kita menjadi pemenang, sampai kita cuan besar bebas dari sangkut dan nanti bermain dengan modal-modal cuan ya. PP akan to the moon, naik kembali, makin terkenal, makin paus, makin menggila. Hari kemarin, seminggu kemarin, pokoknya prosesnya dalam waktu 1 minggu 8 miliar, 800 miliar koin PP disikat well. Makanya kita harus lebih hati-hati. Nanti 0,2 kita harus sudah TP masuk dari sekarang, yang sangkut tambah muatan, amankan modal dulu. 0,2 itu kan hanya setengah TH, itu mana mungkin kalau nggak sampai, saya rasa akan sampai ke arah itu, bahkan bisa Rp1 ke depan itu bisa terjadi. Dalam dunia kripto apapun bisa terjadi ya. PP makin banyak yang holding, makin banyak peminat dari institusi maupun dari retail paus. PP mendapat momentum saat tekanan turun pasar yang lebih luas mereda. Dorongan yang sangat positif di pasar yang lebih luas terlepas dari blokade AS Iran di Selat Hormuz yang masih berlangsung serta perundingan damai yang tersendat berhasil mengangkat permintaan retail untuk meme coin ini. Mantap. Jadi kalau kita melihat Selat Hormuz juga sebetulnya sudah membaik, karena berita yang terbaru itu para investor besar baru saja mengumpulkan 800 miliar token PP dalam seminggu. Dalam waktu seminggu, ini akan membuat harga terbang tinggi ya. Harga PP ini sangat luar biasa, volumenya meningkat tajam ya. Volume meningkat tajam di atas rata-rata sampai 72%. Kemudian juga yang sudah membaik dengan lonjakan harga Bitcoin di awal pekan lalu terjadi setelah pengumuman Presiden Trump tentang perpanjangan gencatan senjata dengan Iran yang meredakan tekanan geopolitik yang lebih membebani aset berisiko. ETF BTC Spot telah menarik lebih dari 1,9 miliar dalam arus masuk baru-baru ini ke BlackRock ya, di ETF-nya BlackRock. Kita akan masuk di PP. Ini pemegangnya udah 541 ribu ya, 61K. Ini belum update kembali, kemungkinan sudah lebih. Kalau kita nanti mungkin minggu depan update lagi, udah banyak lagi. Ini naik juga 2,sekian% ya, dengan kapitalisasi sudah 27,5 triliun. Mohon maaf biasa kalau masih pagi kelepotan ya, jadi lidah pun masih kaku, belum kesentuh apa-apa ya, karena ya biasalah namanya bujang bangun tidurnya habis subuh. Oke, PP mendapat perhatian khusus. Interscan telah menambahkan versi beta ulasan pemegang token yang memungkinkan untuk mengevaluasi ya konsentrasi pemegang, distribusi berdasarkan tingkat dan apa ini, kecil banget tulisannya, parameter lainnya. Berikut adalah PP, salah satu contoh yang mendapat perhatian khusus di Interscan. Wah, mantap pokoknya. Ini akan di ETF kan pula, dan Clarity Aset kelihatannya akan deal juga di sebelum Mei. Karena Mei juga event penting yang mana minggatnya ya, bukan minggatnya, dicopotnya ya, bukan dicopotnya, pensiun. Sudah pensiun, sudah terlalu tua si Powell. Mungkin nanti yang selama ini independen, si Fed akan dikendalikan sama Mbah Katram dari Gedung Putih, yaitu nilai plus untuk kripto ke depan saya rasakan jadi besar ya. Jadi yang selama ini kripto itu berkembang kesendat-sendat dari sekuritasnya, si Gary Gensler, dari Fed yang selalu bermain-main dengan kebijakan
moneternya yang selama dengan Presiden Joe Biden itu ada hubungan baik, jadi ya Fed tidak semerta-merta mengucapkan dovish ataupun hawkish, tapi saat agak ada gap sama si Trump itu selama ini kebijakannya itu selalu hawkish ya, jadi kayak serang-serangan gitu. Sedangkan si Powell tahu si Trump orang kripto, kalau nanti ke depan ya saya rasa kan positif lah untuk kripto, kan ada undang-undang aset juga yang sebagai payung hukum untuk pemain-pemain besar supaya nggak pada takut. Dalam dunia kripto itu ada payung hukum yang jelas lah, intinya seperti itu. Oke, kita akan lihat koin-koin apa yang kita harus miliki sebelum nanti pump besar-besaran, kawan. Saya memberikan bolak-balik untuk kalian tuh dari harga murah ya sampai sekarang udah 2,7 juta ini si koin indeks DTF. Ini perlu kalian punya sebetulnya. Jangan melihat harga 3 jutanya ya. Aduh, kok larinya ke sini sih. Jangan melihat harga 2 jutanya, tapi dilihat dari MC-nya masih kecil karena pasokannya sedikit, kawan. BTC naik lagi ya, BTC naik lagi 0, sekian %. Kemarin turun dikit, saat cek itu terlalu banyak lepret yang terlalu tinggi. Tetap bandar akan short squeeze untuk melikuidasi mereka. Itu hanya sesaat saja dan kemudian waktunya untuk lanjut naik lah saran saya. ETH ini yang masih menjadi teka-teki sejak foundation yayasan dari Ethereum sering jual-jual koin ya. Jadi ya itu debt yang awal-awalnya baik kemudian jadi berkutakan, bisa jadi. Yang konsisten itu malah BNB yang memberikan cuan banyak saya rasa. Untuk BNB sendiri udah lumayan, udah 11 juta kembali ya, yang kemarin sempat di bawah 10 juta kemarin, dan ATH baru 22 juta. Ini salah satu orang yang konsisten seperti GZ itu lebih oke. Dan kemudian untuk XRP ada berita positif, kawan, ini juga bisa diambil. XRP bisa diambil. Chainlink juga positif beritanya. Cardano mumpung masih murah. Ini koin kartun, ini koin AI yang di porto barunya Grayscale, LTC, legal di AS dan di Kanada. Polkadot ini masih melepas saja, ini koin Polkadot aja ditinggalin sama si portonya Grayscale ini. Mending masuk ke Uniswap-nya lah, jacknya ETH kan saya rasa kan lebih naik. PP sudah 44 rankingnya. Aster bisa kalian ambil, nih koin berbasis DEX project untuk jangka panjang. Ondo Finance, kalau Finance itu saingannya banyak banget dan bisa naik tinggi, bisa ancur-ancuran biasanya. Sampai bertaruh banyak saya ada di Polygon saya ambil banyak juga mumpung harganya masih murah. Memang naiknya kayak gitu tuh lama, tapi sekali naik biasanya tinggi. Salah satu koin si Polygon ini, yang koin-koin India yang bagus ya, Polygon sama Cosmos. Mana tadi kenceng banget larinya ini si kursor ini. Polygon di 55, market capnya masih kecil, masih 17 triliun, harganya 1,6. Ini ya, kalian kalau ingin cuan ketakutan masuk daripada koin-koin yang meme coin yang asal ya, kalian bisa masuk di sekarang di Polygon harga 2000, saya rasa akan masuk 2000 itu. Cuannya lumayan 40% kalau masuk di 2000 ya. Oke, mungkin itu aja karena saya juga baru bangun ya, nanti siang kalau ada info terbaru. Fun bisa diambil. Ini koin lama yang masih juga bagus, XDC, bom kebakaran. Oke, mungkin sementara itu dulu, kawan ya. Tetap memberikan info secara berkala untuk kalian supaya semangat. PP juga kelihatannya sudah
masuk di 0,06 dengan yang mantap tentunya karena banyak yang memborong ya. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble. Mas Bro hanya memberikan sekedar info yang saya tahu, selebihnya kalian tanggung masing-masing risikonya. Mas Bro di sini nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, cuma saya memprediksi PP ke depan saya rasa akan jadi besar, akan bebas daripada sangkut yang masuk sekarang, dan jangan serahkan 0,2, tembak dulu, sebagian modal kembalikan, amankan, dan nanti selebihnya saya kasih info lagi kapan dijual, dan tentunya saat bear market yang di grup juga saatnya di pucuk pasti saya kasih info dengan analisa saya. Biasanya ada analisa-analisa ataupun tanda-tanda untuk akhir daripada bull market, dan ini baru awal ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap yang terbaik.